wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Saudara Saiful Huda selaku koordinator PIMISI, yang terhormat kepada pemantik kita pada malam hari ini, Saudari Yulia Aswati, selamat malam Mbak Yulia, serta seluruh peserta diskusi yang insya Allah berbahagia ini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti diskusi pada malam hari ini. Oke, sebelum acara kita mulai, saya akan membaca susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir, penutup dan sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja diskusi pada malam hari ini. Untuk itu langsung aja saya serahkan kepada Saudari Syifa Ariko Zalfa selaku moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini meskipun melalui daring. Nah, pada malam ini kita sebentar lagi akan melangsungkan serial diskusi kelas sejarah pemikiran guru bangsa yang dilaksanakan oleh 3 provinsi atau biasa disebut PIMISI. Dan untuk malam ini kita akan berdiskusi mengenai pemikiran dari Raden Ajeng Kartini, tokoh yang dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Yang mana setiap tanggal 21 April ini yaitu yang bertepatan dengan kelahirannya ya, ditetapkan sebagai Hari Perayaan Nasional. Nah, kita akan mendiskusikan pemikirannya yang akan disampaikan oleh Kak Yulia Aswati selaku pegiat Forum Kajian Perempuan Ponorogo. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam semester 5, selaku moderator pada diskusi malam ini. Kak Yulia sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Halo Kak Yulia. Halo Kak Yulia. Suaranya belum terdengar, Kak. Saya lanjutkan terlebih dahulu saja ya. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemantik kita kali ini, yaitu Kak Yulia Aswati yang lahir pada tanggal 19 Juli 1999 di Magetan. Kak Yulia merupakan lulusan hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah Yain Ponorogo. Nah, Kak Yulia ini mengikuti organisasi PCPNI di Biro Intelektual dan juga sebagai anggota di Forum Kajian Perempuan Ponorogo. Oke, langsung saja. Sepertinya sudah tidak sabar nih ya teman-teman untuk mendengarkan materi dari Kak Yulia. Kepada Kak Yulia, waktu dan layar disilahkan. Halo Kak, belum kedengaran Kak suaranya.
Halo Kak, kedengar nggak Kak suara saya? Belum terdengar Kak suaranya. Mungkin bisa keluar terlebih dahulu nanti masuk lagi Kak. Takutnya ada kendala dari Zoom-nya. Belum kedengaran Kak suaranya. Masih belum terdengar suaranya. Belum kedengaran Kak. Halo Kak, suara saya terdengar tidak ya Kak? Suaranya belum terdengar Kak, kalau suara Kakak. Oke, sembari menunggu Kak Yulia ya. Di sini saya mau cek sound dulu nih ke teman-teman semua. Kalian asalnya dari mana aja nih yang hadir pada malam hari ini? Bisa on mic atau tulis di kolom chat.
Halo Kak Yulia. Suaranya belum terdengar, Kak. Belum terdengar, Kak. Kedengeran sih, Pak? Terdengar sedikit, Kak. Suaranya kecil. Coba ya. Kedengeran nggak kalau nggak pakai handset? Kedengaran, Kak, tapi kecil, Kak, suaranya. Pelan toh? Iya, pelan, Kak, suaranya. Kayak gini nggak apa-apa ya? Coba. Coba sih, Pak. Kamu ngomong. Halo, Kak. Dengar suara saya, Kak? Iya, dengar. Kamu dengar nggak suara saya? Terdengar, Kak. Cuman pelan, Kak, suaranya. Pelan banget. Iya, pelan. Gimana ya? Ini udah full sih. Yang lain juga pelan. Yang lain bagaimana? Kira-kira terdengar tidak suara Kak Yulia? Oh, kecil Kak suaranya. Kecil Kak suaranya. Sebentar ya. Udah kedengeran belum? Kenceng nggak? Masih sama kecil, Kak. Gimana? Masih sama. Aku double digit. Bentar. Halo Kak. Siva udah kedengeran? Masih kecil Kak suaranya, masih pelan. Udah keras belum? Masih pelan Kak suaranya. Bentar toh. Bentar.
Oke, sembari menunggu Kak Yulia ya, karena sedang ada masalah teknis. Kita explain dulu aja ya. Di sini saya mau nanya nih, pendapat teman-teman mengenai tokoh Kartini itu seperti apa? Mungkin bisa on-mic atau tulis di kolom chat sambil menunggu Kak Yulia ya. Ada yang mau on-mic? Woi, kok
Halo Kak, Dengeran Syifa. sudah ada Kak. Kedengeran Syifa. Kedengeran Kak. Kedengeran Syifa. Kedengeran Kak, sudah terdengar. Syifa, halo. Halo Kak, sudah terdengar Kak? Kedengeran Syifa. Sudah terdengar Kak suaranya. Halo Syifa. Halo Kak, sudah terdengar Kak suaranya Kak? Iya, kedengeran. Iya, sudah Kak, sudah terdengar. Kedengeran ya? Iya Kak, sudah Kak. Coba kamu, suaranya kecil. Halo Kak, terdengar tidak Kak suaranya Kak? Oke, udah. Ya, ayo. Gak apa-apa. Sudah Kak. Udah. Oke, sebentar lagi kita akan dari Kak Yulia. Pada Kak Yulia, waktu dan layar disilakan. Bisa kamu share PPT-nya nggak? Yang tadi dikirim ke Ulfi. PowerPoint-nya bisa di screen play. Halo Kak, suaranya kecil Kak. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Sudah kelihatan belum, Kak? Ini suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran Kak suaranya. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya kendalanya tadi lama banget. Oke, malam ini kita langsung aja diskusi soal Raden Ajeng Kartini dari komunitas kognisi, pijar kognisi atau pinisinya Uin Syarif. Boleh digeser PowerPoint-nya? Halo, tes, moderator, Syifa. Bisa digeser slide-nya, Dek? Panitia bisa di-share di next slide. Udah di next, belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Ya, aku stop share dulu.
bisa di slide-nya di next. Ini udah kelihatan belum Kak slide ketiga ini? Belum ya? Belum. Atau saya aja yang share? Gak apa-apa, saya yang share ya. Bisa kan? Panitia bisa jadikan Kak Yulia host. Mohon maaf Kak, masih di off mic Kak. Belum di on. Halo Kak Yulia. Halo Kak. Belum di... Ya, jadi yang share screen siapa? Saya atau kalian? Panitia aja. Panitia sudah share screen Kak. Oke, nggak apa-apa. Raden Ajeng ini sama Raden Ayu itu bedanya apa kira-kira? Raden Ajeng itu panggilannya Kartini sebelum dia itu menikah. Kalau Den Ayu itu udah nikah sama yang seininya, darah ningratnya sama. Jadi R.A. Kartini itu juga dikenal sebagai seorang tokoh suku Jawa. Jadi dia berasal dari Jawa, dari Jepara. Kemudian dia juga dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia atas keputusan Presiden Soekarno waktu itu tahun 1964. Dan saat itu juga kemudian muncul Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Lebih tepatnya itu adalah kelahiran beliau, begitu. Kartini itu juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, pengarang, seniman, pelukis, dan pembatik. Jadi kalau ke pengarangan, beliau itu menulis surat, antropologi, kemudian puisi, prosa, seniman beliau melukis, kemudian membuat batik, ada pembatik, dia itu seperti itu. Kedengeran ya? Bisa di next? Halo? Bisa di next? Panitia? Oke. Biografinya, beliau lahir di Jawa Tengah 21 April 1879, kemudian meninggal di Rembang 17 September 1904. Ini dia 2 tahun setelah menikah. Kemudian berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan. Kemudian beliau itu putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, saat itu adalah Bupati Jepara. Ibunya Ngasirah. Ada 2 pendapat. Yang pertama itu beliau adalah anak dari seorang mandor di mana ini? Mandor pabrik gula di Mayong. Saat itu bertemu dengan ayahnya Kartini itu saat dia menjabat seorang asisten Wedono di Onder District. Terus pendapat yang kedua, ini ibunya itu Mas Ajeng Ngasirah itu, dia itu ada yang bilang masih ada darah yang baiknya, yaitu anak dari seorang Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama. Jadi ada 2 pendapat. Yang pertama itu anak seorang mandor, dan yang kedua itu anak seorang guru. Ayahnya, dari ayah sama ibu kandungnya, Kartini itu cuma punya saudara yang namanya Raden Mas Sosrokartono. Itu yang paling dekat dengan Kartini. Dan mempengaruhi fasilitas-fasilitas yang didapat Kartini, berupa buku-buku dari Nederland waktu itu.
Tapi dari ibu tuanya, ibu permaisurinya, dia itu 11 bersaudara. Seperti itu. Bisa di next, panitia? Oke. Jadi saat itu, peraturan kolonial mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena Mas Ajeng Ngasira ini bukan dari golongan bangsawan, maka ayahnya Kartini, Raden Pangeran Aryo Sosroningrat itu menikah lagi dengan Raden Ajeng Worjan atau Morjam dari masih keturunan raja atau ratu Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati untuk menggantikan ayahnya dari ibu permaisurinya ini. Gitu. Lanjut. Next. Oke. Leluhurnya Kartini ini masih ada darah-darah bangsawan dari dulu. Bahkan yang menyebutkan itu dia masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Kakeknya Kartini, Pangeran Aryo Condronegoro ini adalah Bupati Demak. Sebelumnya itu bupati dari belum di Demak. Itu yang mungkin bisa di ya. Iqbal sama Fitra mungkin bisa di Oke. Kakeknya Kartini ini 16 tahun memimpin Demak sebagai seorang bupati. Sebelumnya dia jadi bupati di Kudus. Nah, Kartini itu dalam surat-suratnya ini memuji kakeknya karena kakeknya ini seorang pribumi pertama di kalangan orang Jawa yang membukakan pintu untuk peradaban Barat itu masuk menjadi pendidikan di anak-anaknya. Ayahnya Kartini, pamannya Kartini. Kemudian ketika putra-putra kakeknya itu, dia itu mendapat pendidikan yang baik, pendidikan Barat. Nah, ayahnya Kartini ini juga menerapkan hal yang sama kepada Kartini dan abang-abang juga saudari-saudarinya. Nah, waktu itu bahasa Belanda itu merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi tinggi rendahnya pengetahuan seseorang itu diukur dari kemampuan dia dalam berbahasa Belanda. Waktu itu ayah sama pamannya Kartini sekitar tahun 1902 itu merupakan dua orang di Jawa dan Madura yang pandai berbahasa dan menulis dalam bahasa Belanda. Kalau di luar itu masih ada dua orang lainnya yang bukan dari golongan bupati. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, apakah Kartini ini keturunan para raja Jawa? Dalam suratnya itu kepada Estelle, dia itu bilang, kalau raja terakhir dalam keluarga kami yang menjadi leluhur langsung dari ayah, garis ayah, menurut perkiraanku sudah lewat 25 keturunan. Tapi di referensi yang lain tadi ayahnya dari sanad ayahnya itu masih bisa dilacak sampai Hamengkubuwono ke-6, garis keturunan Bupati Sosroningrat itu bahkan bisa ditilik ke istana kerajaan Majapahit. Oke, next. Pendidikannya Kartini, dia sekolah sampai umur 12 tahun meskipun nggak ada dari referensinya Pramudia Anantatur dan yang lain itu belum ada pemberitahuan yang pasti kapan sih Kartini itu masuk sekolah. Tapi kalau keluarnya itu ketika umur 12 tahun. Dia bisa sekolah di ELS, itu sekolah rendah Belanda waktu itu. Setelah 12 tahun dia dipingit. Nah, bercerita tentang kakeknya yang membuka pintu rumahnya, seperti yang saya katakan tadi. Pada gilirannya mereka pun mendapat didikan yang sama. Tapi sayangnya ini tidak boleh melanjutkan sekolah lagi. Padahal dia sebenarnya pernah memohon kepada ayahnya untuk bisa seperti abang-abangnya ke HBS waktu itu. Sekolah tertinggi yang ada di zaman Hindia waktu itu. Nah, di dalam suratnya 25 Mei, dia bilang kepada Estella, lihatlah, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Pergi ke tempat lain pun nggak boleh. Kira-kira itu apakah seluruh gadis? Enggak. Karena waktu itu dia hanya melihat kondisi yang ada di lingkungan rumahnya itu loh.
keraton waktu itu. Dia dipingit seperti saudara-saudara perempuan yang lainnya. Perempuan itu nggak boleh keluar rumah, tapi itu hanya berlaku untuk di kalangan feodal atau keluarga priai. Sedangkan untuk orang-orang miskin, perempuan waktu itu ya memang harus keluar rumah. Dia bekerja ke sawah, kemudian ke ladang, bekerja sebagai buruh. Jadi sebenarnya pingit itu hanya berlaku untuk kalangan priai seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Ayah Kartini mengirimkan putra-putranya ke sekolah Eropa. Abang-abangnya ke HBS. Kemudian Sosro Kartono, abang yang termuda di antara 3 yang paling atas itu bahkan mengenyam pendidikannya sampai ke Nederland. Jadi si Sosro Kartono ini yang di Nederland ini dia yang memfasilitasi buku-buku untuk Kartini. Kalau kita pernah melihat filmnya mungkin saat itu kan di kamarnya Sosro Kartono disuruh buka lemari dan itu memang penuh buku-buku, bahkan sering dikirimin buku dari Sosro Kartono seperti itu. Nah, sedangkan yang anak-anak perempuan, anak-anaknya Aryo Sosroningrat ini, mereka tetap saja dibiarkan terikat pada adat istiadat lama. Kenapa sih alasannya seorang bupati yang punya power dan sebenarnya bisa saja menyekolahkan putri-putrinya ini? Karena apa? Di situ adatnya adalah perempuan dari golongan priayi itu, bahkan juga di golongan yang lebih bawahnya itu juga memang tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan lebih seperti itu. Jadi dalam suratnya Stella tahun 1899 itu, orang mengatakan bahwa ayahnya bersalah telah memberikan pendidikan kepadanya walaupun cuma sekolah rendah Belanda itu. Karena apa? Karena setelah itu orang-orang itu melihat Kartini ini ternyata pintar sekali. Dia sudah di kelas 4 SD dia sudah membuat antropologi tentang Pandita Ramabai, kemudian berbahasa Belandanya itu bagus, tulisan-tulisannya itu bagus. Karena apa? Saat itu adalah politik yang terjadi ketika lambat laun Kartini ini semakin dia menulis, orang-orang itu takut perempuan-perempuan akan menuntut hal yang sama sehingga dia ingin menjadi bupati seperti itu. Waktu itu politik yang terjadi seperti itu. Makanya patriarki yang ada di Jawa dan feodal itu sendiri itu menempatkan perempuan pada posisi yang dia ya dapat batasan-batasan untuk belajar, kemudian untuk memilih bagaimana jalannya sehingga harus dijodohkan dan sebagainya. Mungkin bisa di next. Ini ada kisah kala dipingit. Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis. Mungkin bisa dimut Anissa Laili. Jadi waktu dipingit itu dia mulai mencari responden. Ketemulah dia dengan Stella, kemudian dengan Abedanon dan sebagainya. Nah, ada di tulisan-tulisannya Kartini toh. Kartini apa? Kartono barang. Pada Anissa Laili, tolong di off cam, off mic, mohon maaf. Oke, lanjut ya. Jadi salah satu respondennya ini ada Rosa Abedanon. Dia itu mendukung Kartini mulai dari buku-buku, koran, majalah Eropa. Kartini itu tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Eropa saat itu. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena yang dilihat dari perempuan Eropa itu dia tidak terikat dengan peraturan-peraturan yang mungkin menurut Kartini saat itu adalah terlalu mengekang. Misalnya waktu itu dia melihat dalam rumah sendiri adik-adik perempuannya, saudara-saudara perempuannya yang umurnya lebih muda daripada dia itu harus jalan menunduk, kemudian tidak mengambil makanan sebelum dia makan, kemudian tidak boleh tertawa dengan
kelihatan giginya, kemudian tidak boleh sekolah seperti itu. Sedangkan kalau perempuan-perempuan Eropa, dia boleh sekolah. Terus tidak harus berjalan dengan duduk seperti itu. Nah, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi ini berada pada status sosial yang paling rendah, makanya muncullah yang sering kita dengar itu mungkin emansipasi, bahasanya seperti itu. Lantas bagaimana sih status sosial Kartini? Mungkin bisa di next. Bisa di next, panitia. Nah, ini di awal pembahasan itu kan kita udah berbicara bahwasanya ia adalah golongan ningrat bangsawan. Dalam pingitan itu, kebangsawanannya Kartini, fasilitas itu pasti memadai. Mulai dari akses belajar dia, meskipun dia dipingit, dia masih tetap bisa baca buku-buku yang dikasih abangnya, Sosok Kartono itu. Akses itulah yang menjadi salah satu faktor bahwa ia bisa berpikir maju. Karena meskipun dipingit, ia masih bisa memiliki akses untuk membaca, mengirim responden, memuat tulisannya di pers atau mungkin majalah-majalah yang lain seperti itu. Kira-kira kalau misalnya zaman dulu perempuan yang miskin itu juga dipingit, apakah dia juga akan berpikir maju kemudian menghasilkan karya-karya? Ya enggak, karena dia tidak punya fasilitas untuk membaca dan sebagainya. Kalaupun toh perempuan miskin itu tidak dipingit, dia kan harus bekerja, nggak punya waktu buat sekolah, nggak punya akses untuk menerima buku-buku atau mungkin pengajaran-pengajaran yang berkeilmuan seperti itu. Makanya Kartini meskipun dia dipingit, dia punya fasilitas untuk menegakkan perjuangannya karena memang ya dia punya akses untuk itu seperti itu. Mungkin bisa di next. Ini pemikirannya Kartini tentang kondisi sosial dan perempuan pribumi waktu itu. Jadi sebagian besar surat-suratnya itu berisi tentang keluhan dan gugatan khusus menyangkut budaya di Jawa yang dianggap menghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Makanya cita-citanya Kartini sendiri yang paling pertama itu adalah pendidikan kan. Mendirikan sekolah khusus untuk perempuan dan anak-anak. Waktu itu kan memang hanya kebanyakan laki-laki yang mendapatkan akses untuk bisa sekolah seperti itu. Apakah Kartini waktu zaman sekolah itu pernah mendapatkan diskriminasi meskipun dia anak bangsawan? Iya, tetap ada diskriminasi karena di sekolah itu sendiri di absen pada zaman itu di bukunya Panggil Aku Kartini Saja itu dia juga menjelaskan bahwasanya golongan bangsawan yang bukan anak kepala distrik dan sebagainya itu disebut juga paling belakangan. Jadi diurutin waktu absen. Anaknya ketua distrik, kemudian anaknya wakil ketua, kemudian anaknya mantan ketua, kemudian baru golongan bangsawan, anak-anaknya bupati seperti itu. Nah, apakah hal itu semua seluruhnya karena ia melihat keadaan perempuan Jawa secara keseluruhan ketika dia bilang memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu itu penting? Ya tidak juga. Mungkin bisa karena dia selama dipingit memang benar-benar belum melihat keluar, jadi dia mungkin berangkat itu dari dirinya sendiri, dari dalam rumahnya itu. Bisa di next. Oke, tentang kepengarangan sastra dan pers. Karena orang itu kebanyakan melihat Kartini itu awalnya adalah sebagai pengarang sebelum kita kan kenalnya Kartini ya dia pahlawan nasional emansipasi wanita yang harinya itu selalu diperingati pada 21 April. Kalau dulu orang mengenal Kartini itu sebagai pengarang. Pengarang itu dia nulis banyak banget. Sebagai pengarang, dapatlah aku secara besar-besaran mewujudkan cita-citaku dan bekerja bagi pengangkatan derajat pengadaban bangsa rakyatku. Karena memang dari menulis ini dia itu pengen merubah nasib rakyatnya. Karena apa? Karena baginya Kartini ini menulis ini hal yang tepat gitu loh, bisa tepat sasaran. Karena waktu itu dia juga mengkritik tentang kenapa perempuan tidak dapat sekolah atau mungkin adat istiadat yang ada seperti itu. Bisa di next. Dan ini
baginya Kartini itu kepengarangan itu tugas sosial. Manifest kepengarangannya adalah manifest kebatinan. Jadi apa yang dia karang itu adalah kondisi batinnya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu terhadap rakyatnya, bangsanya, dan negerinya. Dari manifest itu nampak memang tulisannya itu semuanya berbahasa Belanda karena memang biar tepat sasaran dengan jarak yang singkat. Tujuan di sini adalah pembentukan kekuatan persatuan dan perikatan. Jadi waktu itu dia juga mencari partner ya, seorang laki-laki yang memang berpendidikan tinggi untuk bisa menyokong perjuangannya waktu itu. Makanya dia juga bilang, sebelum kami sampai pada garapan itu, tujuan untuk pergerakan terhadap perempuan itu sendiri, kami mencoba mendapatkan jaminan kerjasama, sekalipun hanya dari seorang saja di antara para pria yang terpelajar. Kami hendak menghubungkan pria kami yang terpelajar, mencoba mendapatkan persahabatan di samping kerjasama. Kemudian bukan terhadap kaum pria kami melancarkan perjuangan, tetapi terhadap anggapan kuno, adat yang tak lagi mendatangkan kebajikan bagi Jawa kami di kemudian hari. Dan juga beberapa orang lain kami akan bersama-sama menjadi pelopornya. Jadi waktu itu perjuangannya Kartini juga sebenarnya juga mengajar laki-laki. Itu. Bisa di next. Kartini sendiri mengerti bahwa perjuangannya itu dibantu oleh pers. Jadi tanpa pers, perjuangan hebatnya itu nggak akan pernah sampai. Karena memang media percetakan waktu itu yang menyebarkan tulisannya itu ya pers. Dia sempat berkeinginan untuk membuat percetakan sendiri dan disetujui oleh ayahnya, tapi tidak tahu kenapa hal itu belum terrealisasi seperti itu. Mungkin bisa di next. Tentang ketuhanan. Jadi perspektifnya Kartini memandang ketuhanan itu seperti apa sih? Tambah jauh, surat-suratnya itu ternyata tambah banyak ya bicara tentang Tuhan. Nah, ia itu seorang yang religius tanpa berpegang pada bentuk-bentuk keibadahan ataupun syariat. Jadi Tuhan itu dipahami sebagai sumber hidup yang mengikat seseorang kepada Tuhannya tanpa peduli agamanya apapun. Jadi Kartini itu nggak mandang seseorang mau beragama apa, selama dia berbuat kebajikan, ya dia memang orang yang beragama. Sedangkan ini Kartini merasa tidak puas terhadap sikap yang menanamkan dirinya orang Islam, tetapi melakukan perbuatan yang justru tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya beragama. Dan perlakuan yang semacam itu terlalu banyak diterima Kartini dari orang-orang yang justru mengakuinya sebagai Islam. Jadi waktu itu dia menganggap Islam itu hanya amalan tanpa dibaptis seperti itu. Statementnya Kartini sudah seperti itu. Jadi anggapannya Kartini tentang Tuhan mungkin bisa di next kalian. Ini Tuhan kami adalah nurani, neraka dan surga kami adalah nurani kami, dan dengan melakukan kejahatan, nurani kamilah yang akan menghukum kami, dan melakukan kebajikan nurani kami, pula lah yang akan memberi karunia. Jadi berbicara religi tanpa sebenarnya itu dia tuh kebanyakan humanisnya. Jadi dia mendasarkan keagamaan seseorang itu dilihat dari bagaimana seseorang itu terhadap sesama manusia. Karena memang Kartini ini sangat mengagumi Multatuli, apalagi Multatuli itu sudah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya tujuan menjadi manusia adalah manusia, dan kata-kata itu selalu diulang-ulangi Kartini seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang perspektifnya Kartini tentang bagaimana cinta itu. Betapa mengherankan cinta itu, dia adalah surga sekaligus neraka itu juga. Kata-kata itu keluar itu sebagai waktu itu pernyataan sikapnya dia ketika ternyata mencintai rakyat itu juga harus benci pada musuh-musuhnya. Ketika cinta adalah benci, maka ketika cinta pada rakyat ternyata dia juga benci sama musuh-musuhnya. Ketika dia mencintai ayahnya, kemudian dia juga benci terhadap hal yang mencederai cinta itu. Misalnya adalah bisa di next. Nah, ini sewaktu dia mengangkat pedang dan hendak tebangkan senjata itu pada musuh cinta yang bernama poligami, tiba-tiba ternyata pedang itu terpaksa dijatuhkan karena musuhnya adalah ayahnya, seorang yang mendukung poligami. Jadi waktu itu
uh, kalau kita ngelihat filmnya Kartini itu, dia bersama dengan Rukmini dan Kardina kan memang setuju atau mungkin menentang sekali dengan adanya poligami. Tapi ternyata pada akhirnya ketika dia ingin memberantas itu, oh ternyata ayahnya ini adalah seorang pendukung poligami karena memang ia juga sebenarnya melihat itu dalam rumahnya seperti itu. Ternyata ayahnya sendiri kan, ayah yang dicintainya. Jadi sebelumnya itu dalam hampir banyak surat-surat Kartini itu sangat memuji-muji ayahnya tanpa sedikit pun menuliskan tentang ibunya. Kenapa sih seperti itu? Karena memang hidup bersama ayah dan ibu surinya. Dia itu dalam surat-suratnya selalu berstatement tentang ayahnya. Seolah-olah ada yang beranggapan bahwasanya Kartini ini menutupi ayahnya dengan poligami seperti itu. Nah, begitupun ketika ia ingin menombak musuh cinta bernama feodalisme, tapi ternyata ayahnya sendiri ini adalah pendukung feodalisme seperti itu dan seterusnya. Kemudian ada egoisme sebagai antipoda cinta. Kesadaran akan persatuan di dalam penderitaan itu membuat Kartini mencintai mereka semua, yaitu rakyatnya. Jadi kaum feodal ini menderita karena penjajah. Kemudian rakyat menderita karena feodal. Kemudian anak-anak menderita karena orang tua mereka tidak berpendidikan. Wanita menderita karena ajaran palsu tentang kebenaran dan demikian seterusnya. Jadi kesadaran persatuan Kartini untuk meningkatkan derajat rakyatnya itu memang sejak dia masih usia belia seperti itu, ketika dia dipingit, kemudian dia membaca buku-buku, itu sudah mulai dia meletakkan yang namanya bersatu bagaimana sih meningkatkan derajat rakyatnya seperti itu. Makanya dia memulai dengan gerakannya menulis. Meskipun begitu, ternyata tantangan itu sendiri datang dari siapa? Dari orang tuanya, terutama ayahnya. Ketika Kartini ingin meruntuhkan feodalisme, mendukung feodalisme itu sendiri, karena memang ayahnya adalah seorang bupati seperti itu. Mungkin bisa kita langsung diskusikan aja dengan tanya jawab, karena memang PowerPoint ini tidak lengkap seperti itu. Jadi mungkin bisa langsung tanya jawab saja yang dipimpin sama moderator nanti. Silakan saya kembalikan ke moderator. Makasih. Oke, terima kasih kepada Kak Yulia yang sudah memaparkan atau mantik untuk diskusi kita pada malam hari ini mengenai pemikiran Raden Ajeng Kartini. Nah, pemaparan yang diberikan Kak Yulia benar-benar menambah insight ya teman-teman terhadap pemikiran cerdas Kartini. Nah, seperti yang telah dipaparkan Kak Yulia, bahwa Kartini yang saat itu berada di lingkungan yang dimana diatur oleh adat istiadat, namun Kartini ini tetap berusaha untuk keluar dari lingkungan tersebut. Meskipun di sekitarnya menganggap hal itu melanggar adat yang ada, bahkan kakaknya tidak setuju dengan pemikiran Kartini. Lalu apalagi dengan pemikiran Kartini yang sangat revolusioner pada saat itu, seperti misalnya mengenai ketimpangan sosial, kesetaraan gender, ketuhanan, dan cinta seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Kak Yulia. Nah, oke, selanjutnya kita akan buka pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa langsung buka mic atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Oke, Iqbal, silakan untuk buka mic. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya tentang bahasa Belanda itu sebagai tolak ukur ilmu pengetahuan pada zaman dahulu ya. Menggarisbawahi pernyataan yang ada di slide tadi. Dan Mbak bilang tadi bahwa pada zaman itu bahasa Belanda adalah salah satu standar ukuran dalam hal ilmu pengetahuan. Lantas
Mengapa? Kalau memang hal tersebut sebagai ukuran dalam hal ilmu pengetahuan, mengapa itu tidak dimasukkan dalam suatu pembelajaran gitu, pembelajaran untuk zaman sekarang gitu. Apakah itu bentuk sakit hati bangsa Indonesia kepada kaum kolonialisme yang dulu yang telah menjajah Indonesia atau bagaimana itu? Atau merasa tidak penting gitu. Sekian itu saja mungkin yang saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Bisa langsung dijawab ya. Ya, Kak, silakan. Oke, Iqbal ya tadi. Jadi kenapa sih saat itu bahasa Belanda itu menjadi tolak ukur tinggi atau rendahnya ilmu pengetahuan seseorang? Yang pertama saat itu adalah masih pimpinan atau mungkin bahasanya jajahan kolonial waktu itu. Jadi belum kemerdekaan kan waktu itu. Akses pendidikan itu sangat sulit dan rata-rata sekolah itu memang bukan untuk pribumi tapi ya untuk kalangan orang-orang kebangsaan Belanda. Kemudian orang-orang pribumi yang bisa sekolah adalah orang-orang yang punya jabatan atau mungkin anak-anak ningrat seperti itu. Jadi otomatis kenapa sih di sekolah itu tidak mengajarkan atau mungkin saat itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Melayu, kenapa justru bahasa Belanda? Karena memang pendidikan itu yang membuat ya Belanda, orang-orang Belanda. Jadi tinggi rendahnya orang kalau udah bisa bahasa Belanda saat itu otomatis dia pasti mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti itu. Karena saat itu memang orang bisa sekolah itu sangat jarang. Pasti orang pribumi ya, orang pribumi yang asli. Sorry berisik. Orang pribumi yang bisa sekolah itu ya rata-rata orang anak keturunan ningrat, anak-anak bupati, anak-anak yang punya jabatan di distrik dan sebagainya seperti itu. Terus kenapa sih sekarang kalau memang saat itu adalah bahasa Belanda itu menjadi tolak ukur tinggi rendahnya pengetahuan orang, sekarang kenapa sih Belanda itu nggak jadi bahasa yang juga wajib dipelajari? Emang sesakit hati itu karena pernah dijajah seperti itu. Alasan kenapa mungkin bahasa Belanda itu tidak menjadi bahasa yang diharuskan karena memang yang pertama menurut saya Indonesia kan udah merdeka. Kemudian bahasa persatuan Indonesia itu udah jelas bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian untuk bahasa-bahasa asing seperti Belanda itu kan masuk sebagai bahasa asing dan nggak cuma Belanda aja kayak gitu. Kalau toh bahasa Belanda itu diwajibkan, ya gimana? Karena memang kan negara kita negara Indonesia dan Belanda itu bukan menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia seperti itu. Mungkin begitu Iqbal. Jadi bahasa asing itu memang tidak diwajibkan, entah Belanda ataupun Jepang, itu hanya bahasa asing yang memang ada di beberapa sekolah yang mengecamkan mata pelajarannya seperti itu. Begitu Iqbal. Terima kasih Mbak Yulia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Tiara. Izin bertanya Kak, tadi kan dijelaskan bahwa kalau Kartini itu menentang adanya poligami. Sedangkan ayahnya sendiri juga melakukan hal itu. Bagaimana cara Kartini sendiri menyikapi permasalahan tersebut yang juga dilakukan ayahnya sendiri? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih dari Tiara. Jadi Kartini itu memang menentang poligami. Jelas itu. Dari awal perjuangannya itu dia tidak mau perempuan ditempatkan di posisi yang tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri sehingga dia harus menikah itu seperti disuruh wajib menikah dengan misalnya dia sendiri golongan anak bupati dinikahkan dengan bupati yang jelas-jelas kebanyakan waktu itu adalah prakteknya jadi istri kedua, istri ketiga seperti itu. Nah, ketika ini ayahnya juga sendiri ternyata juga seorang pelaku poligami, kemudian ternyata juga mengamini atau mengiyakan hal itu gitu loh. Ketika dia harus menikahkan Kartina sebagai istri kedua ataupun istri ketiga kala itu, kemudian dia juga mempraktekkan ini kepada Kartini.
Meskipun sebenarnya banyak data yang simpang siur. Sebenarnya waktu itu Bupati Rembang itu ada yang bilang bahwasanya dia tidak menjadikan Kartini sebagai istri kedua, tapi memang istri sebelumnya itu sudah meninggal. Ada yang berstatement seperti itu. Tapi ada juga yang berstatement memang Kartini itu maju atau gimana sih cara Kartini itu menyikapi permasalahan itu. Dia menentang poligami, tapi kok mau jadi madu seperti itu. Yang pertama, kalau kita baca data-data surat-suratnya Kartini yang juga sebenarnya masih banyak pendapatnya kontra ya. Tapi saya coba menjelaskan apa yang saya dapat. Jadi Kartini itu sangat mengagumi sosok ayahnya. Dia bahkan bilang bahwasanya dia tuh sangat mencintai ayahnya dan cita-cita kebebasannya pun itu bisa dia gadaikan hanya untuk agar dia tetap patuh kepada ayahnya. Kalau mungkin jika kita melihat dari perspektif kesetaraan gender yang hari ini, mungkin kita akan melihat bahwasanya dia tuh tetap menjalankan atau mungkin kena yang namanya relasi kuasa dari ayahnya yang saat itu memang feodalisme, patriarki yang juga masih saat ini kita masih bisa merasakan. Tapi gimana Kartini menyikapi itu? Kalau kita baca, dia mau menikah dengan 4 syarat. Waktu itu, ya saya mau menikah, meskipun sebenarnya dia bilang nggak mau, karena waktu itu ayahnya jatuh sakit. Kemudian akhirnya Kartini mengiyakan untuk dinikahkan dengan Bupati Rembang. Dia punya 4 syarat waktu itu. Yang pertama, dia tidak mau mencuci kaki suaminya ketika praktek kalau di waktu nikahan itu kan ada mencuci kaki suami. Itu pertama, dia nggak mau. Yang kedua, dia minta dibuatkan sekolah untuk perempuan dan anak kepada calon suaminya itu. Kemudian meminta kepada seluruh anak-anak bapaknya itu untuk tidak memanggil ibu kandungnya Kartini itu sebagai mbok, karena waktu itu memang posisi ibu kandungnya Kartini ini sebagai selir bapaknya itu dia ditaruh di rumah yang belakang, dan anak-anaknya Kartini itu dipaksa memanggil si mbok karena memang ibu kandungnya itu bukan orang ningrat. Nah, waktu Kartini mau menikah ini, dia meminta kepada ayahnya untuk memerintahkan seluruh anak-anaknya itu untuk memanggil ibunya sebagai Mas Ajeng. Makanya kemudian muncullah sebutan Mas Ajeng Ngasirah sebagai Ibu Kartini. Kemudian syarat yang keempat itu meminta kepada ayahnya untuk tidak menempatkan ibunya di rumah yang belakang, rumah yang pembantu dan sebagainya itu, tetapi menaruh di ibunya ini di rumah utama seperti itu. Jadi meskipun statementnya Kartini ini ia mengiyakan untuk mau dimadu, tapi dia tetap mengorbankan itu semua untuk apa? Yang pertama itu untuk ibunya sebagai korban dari poligami itu sendiri, untuk dia punya hak untuk menempatkan rumah yang sama, tidak dilihat dari apakah dia keturunan ningrat atau tidak. Kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk memanggil ibunya ini Mas Ajeng, seperti itu, tanda kehormatan. Kemudian dia meminta dibuatkan sekolah kepada calon suaminya itu, seperti itu. Setidaknya dari bahasanya itu mungkin bisa dikatakan pengorbanannya Kartini itu pengorbanannya Kartini untuk mau dipoligami itu karena dia tidak bisa melanggar perintah itu, maka imbalannya adalah 4 syarat tadi, seperti itu mungkin Tiara. Karena di dalam surat-suratnya Kartini pun ketika dia harus menerima pinangan poligami itu, dia sangat hatinya itu kacau sekali, seperti itu. Mungkin cukup seperti itu. Baik, selanjutnya Fatih Nur Saiko bisa untuk on-mic ya. Ya, selamat malam Kak. Saya mau bertanya terkait tadi sebuah ungkapan dari Kartini bahwasannya perempuan itu banyak menderita karena suatu ajaran yang
sebenarnya itu palsu tapi dibungkus dengan kebenaran ya. Mungkin di sini saya mau mengkontekstualisasikan kepada era sekarang di mana kita mengetahui akhir ini kemarin beberapa hari lalu ada berita di mana seorang laki-laki itu atau bisa dibilang pengasuh dari pondok pesantren gitu ya memperkosa belasan santrinya sendiri yang itu termasuk dalam apa namanya kekerasan seksual yang amat parah dan mereka korbannya ini masih sangat kecil gitu, belum memasuki umur yang dibilang dewasa gitu. Nah, apakah dari ungkapan Kartini itu memang adanya penderitaan perempuan itu karena sesuatu hal yang memang sejauh ini peradaban itu selalu membungkusnya dengan kebenaran-kebenaran itu. Dan mungkin bagi kita perempuan, bagaimana sih kita membuka mind kita untuk tidak terpaku dalam ajaran-ajaran yang sebenarnya itu merugikan kita, khususnya perempuan gitu. Tapi karena balutannya itu karena mungkin ada legitimasi agama khususnya gitu ya. Jadi kadang kita terpaku di situ gitu. Bagaimana sih kita membuka pemikiran kita untuk tidak terpaku dalam stagnan atau dogma-dogma seperti itu. Terima kasih. Makasih Fatin. Jadi yang pertama tadi statement ajaran palsu terhadap perempuan yang dibungkus dengan kebenaran. Sebenarnya itu kan adat istiadat yang lama ya. Adat istiadat yang lama, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu kan akan dianggap benar. Itu biasanya kalau kita belajar hukum adat itu kan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan dianggap benar oleh masyarakat setempat, diamini dan dilakukan terus-menerus seperti itu. Nah, kalau ditarik dari realitas sekarang, kemarin ada kasus kiai di pesantren itu memperkosa 14 santriwatinya. Kemudian yang 9 hamil dan 4 lainnya itu apa? Kemarin kan yang sempat viral itu. Sebenarnya sejauh ini peradaban kaitannya omongannya Kartini dengan keadaan realita perempuan yang sekarang itu seperti apa tentang kekerasan seksual dan sebagainya. Yang pertama, tentang adanya kasus KS itu tidak bisa disalahkan seutuhnya. Yang pertama, kita harus banyak pola atau mungkin anggapan yang dibenarkan atau mungkin lambat laun itu selalu dipraktekkan. Pola asuh ataupun pola didikan, kemudian pola bergaul itu menempatkan perempuan sebagai subjek seksual, sebagai objek seksual, mohon maaf, itu yang membuat perempuan marak jadi korban KS seperti itu. Kemudian bagaimana sih pelaku itu kan yang kemarin itu dia dari pesantren, ada kaitannya sama dogma agama gimana? Satu yang mungkin tadi bagaimana juga untuk membuka mind, caranya itu gimana sih membuka mind agar kita tidak menjadi korban seperti itu. Yang pertama kita harus belajar, itu jelas. Tanpa pengetahuan tentang apa itu kekerasan, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual, bagaimana sih kalau kita itu mendapat kekerasan seksual, apa yang harus kita lakukan, itu dari apa? Ya dari belajar. Terus yang kena dogma-dogma agama, perempuan harus patuh, kemudian banyak kasus di pesantren, kekerasan di pesantren yang itu dengan dalih mengambil barokah dari kiai, patuh sama kiai itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan, harus dipatuhi. Itu gimana sih cara kita menghindari stigma atau mungkin dogma-dogma seperti itu? Ya dengan belajar. Kalau kita paham yang namanya kesetaraan gender atau mungkin bagaimana kekerasan seksual itu, pasti kita bisa menghindarinya seperti itu. Gimana sih Mbak caranya belajar? Kita bisa mengakses banyak pengetahuan hari ini. Kita bisa ikut forum kajian atau mungkin forum-forum media sosial yang bisa kita ini sih filter yang background-nya itu memang gerakan perempuan atau mungkin kajian perempuan yang memang mengajarkan untuk
kesetaraan dan keadilan, menyelamatkan kita agar tidak menjadi korban dan pelaku, itu banyak. Kita bisa akses sekarang di media sosial. Tapi untuk itu ya di sekitar kita itu pasti ada orang yang bisa kita jangkau lah. Mungkin teman-teman di sini rata-rata juga mahasiswa atau mungkin pelajar atau mungkin yang bekerja mungkin bisa mencari itu di medsos ya, memfilter akun-akun yang bisa kita belajar. Kita masuk webinar-webinar yang diadakan misalnya Komnas Perempuan atau mungkin ya organisasi-organisasi emansipasi perempuan hari ini kan banyak seperti itu. Kemudian ya tadi untuk membuka main itu gimana sih Mbak? Belajar. Kuncinya kita di belajar, karena dengan belajar kita tahu, karena dengan tahu kita bisa mencegah, kita bisa menangani, seperti itu. Mungkin begitu Fatin Nur Faiko. Mungkin bisa di feedback kalau tidak puas dengan jawabannya atau mungkin kurang dari pertanyaan yang tadi-tadi. Iya Kak, masuk lagi. Nah, mungkin silakan. setelah kita belajar kita bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan. Nah ya, sedangkan mungkin di masyarakat sendiri dogma-dogma itu masih berlaku gitu. Nah, bagaimana sih cara kita perempuan untuk bisa mengubah interpretasi gitu? Sejauh ini apa yang mereka yakini gitu, Kak? Karena itu saya rasa sesuatu yang cukup berat gitu. Kita sudah belajar untuk membuka main mereka, tapi interpretasi mereka masih cukup seperti itu. Apa yang udah jadi pakem di masyarakat itu bisa dirubah nggak sih? Yang pertama itu bisa. Hukum adat itu bisa dirubah, tapi nggak bisa sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Memang harus terus gitu. Kalau kita mau merubah sesuatu kan terkadang nggak bisa 1 kali atau 2 kali seperti itu. Jadi ya memang butuh waktu, butuh kesabaran. Kemudian dengan belajar aja cukup nggak sih? Ya enggak, kita harus mempraktekkan. Dari mana sih? Ya dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sendiri itu udah punya perubahan perilaku, itu ke depannya mungkin kita bisa masuk ke lebih enter openly ya, masuk ke masyarakat seperti itu. Karena apa? Kadang kan orang teori doang, prakteknya nggak ada. Itu kan gitu. Makanya kenapa nggak hanya belajar, tapi bagaimana perubahan perilaku kita dari belajar itu, seperti itu. Kalau mengubah masyarakat itu memang sulit, tapi memang bisa, dan itu memang butuh waktu yang nggak cuma 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali, terus begitu. Makanya apakah kita sendirian itu cukup? Nggak cukup. Makanya seiring kita belajar, kita itu juga harus nambah pengetahuan, nambah relasi, bareng-bareng bersama bagaimana suatu keadaan di dalam masyarakat itu berubah. Karena perubahan selain dari diri kita sendiri, kita juga harus bisa mengajak orang lain, seperti itu. Begitu, Fatin. Oke, Kak, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan nih, Kak, di kolom chat dari Muhammad Fitra. Jadi nanya, Kak, kepada perempuan yang masuk dalam daftar BBC 100 Women, daftar BBC 100 perempuan yang dianggap paling menginspirasi di seluruh dunia. Apakah Kartini akan senang atau sedih melihat capaian dan kondisi perempuan Indonesia saat ini? Muhammad Fitra ya. Kepada perempuan yang masuk dalam daftar BBC 100 Women, dalam daftar berisi 100 perempuan yang dianggap paling menginspirasi di seluruh dunia, apakah Kartini akan senang atau sedih melihat capaian dan kondisi perempuan Indonesia saat ini? Yang kamu tanyain mungkin Kartini senang atau enggak sih dengan 100 perempuan yang dianggap paling menginspirasi itu? Kalau itu mungkin pertanyaannya untuk Kartini aja, tapi mungkin gini ya. Apakah Kartini akan senang dengan melihat pencapaian kondisi perempuan hari ini? Itu harus kamu tanyakan sama Kartini. Tapi enggak gitu sih. Jadi perubahan ataupun capaiannya ini dalam hal apa dulu? Kalau hanya menduduki kursi kepemimpinan, tapi dia tidak berpihak kepada perempuan yang ataupun orang-orang ataupun rakyat
rakyat yang tertindas itu ya harus perlu dipertanyakan lagi. Tapi pencapaian perempuan dalam taraf apa dulu seperti itu? Apakah dalam taraf pendidikan dia bisa memberikan kemajuan atau mungkin menolong orang seperti itu ya, itu bangga karena apa, cita-cita Kartini juga kan misalnya di pendidikan, di kemajuan perempuan bisa woman super woman, bisa sama-sama mengawal anti kekerasan terhadap perempuan, bisa sama-sama bersama-sama menginspirasi dalam hal misalnya kemanusiaan seperti Kartini sendiri yang selalu apapun dimanifestasikan dalam kemanusiaan, hal-hal kemanusiaan, mungkin ya akan senang saja seperti itu. Karena kan pertanyaannya tadi kan senang atau enggak. Jadi inspirasi perempuan itu memang dalam hal apa dulu seperti itu. Kalau menginspirasi hanya ketika dia menjadi seorang pemimpin tapi tidak melakukan perubahan apa-apa, bukankah itu juga suatu kemunduran seperti itu? Atau mungkin bisa dilihat dari indikator kemanusiaannya, dari indikator kemajuan pendidikannya nih. Sekarang udah banyak perempuan yang bisa sekolah tinggi, itu juga kemajuan. Itu juga sangat menginspirasi untuk yang lain-lainnya seperti itu. Itu ya akan sangat menyenangkan juga seperti itu. Bahkan baik, hari ini perempuan bisa sekolah tinggi itu sesuatu yang maju dan baik. Mungkin seperti itu, Fitra. Silakan kalau mau di feedback bisa langsung ngomong loh, nggak usah di chat. Saudara Fitra, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Mau mengingatkan juga ya untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada ya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Yulia yang sudah menyampaikan ilmunya yang benar-benar insightful kepada kita. Sebelum saya alihkan kepada MC, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sedikit kesimpulan dari hasil kita kali ini, bahwa Kartini, seorang putri Jawa, bisa membawa perubahan di sekitarnya, yang ia anggap hal itu tak seimbang atau tidak adil, terutama untuk perempuan, di mana perempuan khususnya yang berketurunan ningrat harus dipingit dan hal itu membatasi segala hak seorang perempuan. Begitupun dengan adat istiadat di lingkungannya. Tetapi dengan pengetahuannya yang ia salurkan melalui tulisan dapat memberikan pengaruh bagi sekitarnya. Juga sedikit saya ambil dari salah satu buku antologi puisi yang berjudul Membaca Kartini. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ketimpangan gender itu mahal harganya. Harga sebuah ketimpangan harus dibayar oleh darah dan air mata oleh umat manusia. Luka peradaban yang masih menganga meminta untuk disembuhkan dengan memperbaiki pola dan struktur antara laki-laki dan perempuan. Hanya dengan kedudukan, hak, kewajiban yang seimbang dan setara, masyarakat dapat mampu menciptakan kehidupan demokratis substansial yang sejati. Dengan demikian, indeks kebahagiaan tentu dapat menjadi lebih sempurna. Mungkin Kak Yulia ingin menyampaikan sepatah dua kata sebagai penutup diskusi kita malam hari ini. Makasih ya sebelumnya buat Finisi udah ngajak diskusi bareng-bareng, dan tadi mohon maaf ada kendala sehingga acaranya agak lambat. Padahal tadi saya kan awalnya udah bilang sama Ulfi ya untuk dimajukan 7:30. Ternyata ada kendala ini, jadi mohon maaf nggak tahu. Kemudian mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa hubungin ke saya langsung, nggak apa-apa. Terima kasih untuk peserta yang udah ikut semuanya, terima kasih. Dan teman-teman ya, semangat buat bedah tokoh guru bangsanya yang lain. Mungkin cukup itu aja. Baik Kak, terima kasih Kak Yulia sekali lagi sudah bersedia untuk meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kita. Dan juga saya Syifa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama diskusi berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillah acara pada malam hari ini telah selesai.
Terima kasih kepada Kak Yulia selaku pemantik kita pada malam hari ini dan juga moderator serta teman-teman semua yang mengikuti diskusi dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan dimohon untuk tidak keluar dari room Zoom meeting ini karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa open kamera, kita foto bersama. Dihitung ya, Ki. Udah, Ki. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Yulia. Terima kasih semuanya.